Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam program motivasi rohani Renungan Malam dengan judul Mendahulukan yang Terutama. Ayat tema diambil dalam kitab Matius 5 ayat 14 berbunyi, "Kamu adalah terang dunia." Saudaraku, hal-hal kekal seharusnya membangkitkan minat kita dan haruslah dinilai sangat penting bila dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Allah meminta kita mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan jiwa. Kita seharusnya mengetahui bahwa kita sedang menikmati kemurahan Allah, bahwa Allah tersenyum kepada kita dan kita memang anak-anak Allah. Dengan demikian, Ia dapat bersekutu dengan kita dan kita bersama dengan Dia. Kita tidak boleh berhenti sampai kita berada dalam posisi rendah hati dan lemah lembut, sehingga Ia dapat memberkati kita. Dan kita dibawa pada kedekatan yang kudus dengan Allah, di mana terangnya dapat bersinar atas kita, dan kita dapat memantulkan terang itu ke sekeliling kita. Kita tidak dapat memancarkan terang kepada orang lain, untuk menarik perhatian mereka kepada hal-hal surgawi, kecuali kita memiliki terang di dalam diri kita. Kita harus diilhami dengan Roh Yesus Kristus, atau kita tidak dapat memperlihatkan kepada orang lain bahwa Kristus, pengharapan kemuliaan, ada di dalam diri kita. Juru selamat haruslah diam dalam diri kita, atau kita tidak dapat memperlihatkan kehidupannya yang penuh pengabdian, kasihnya, kelemah lembutannya, belas kasihnya, kasih sayangnya, penyangkalan dirinya, dan kemurniannya dalam hidup kita. Inilah yang benar-benar kita inginkan. Ini harus menjadi pelajaran dalam hidup kita. Sehingga satu pertanyaan yang dapat muncul dalam pikiran kita yaitu, bagaimanakah aku bisa menyesuaikan tabiat dengan standar kesucian Alkitab? Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus telah mengorbankan keagungannya, kemegahannya, kemuliaannya, dan kehormatannya. Dan demi kita, Kristus menjadi miskin, agar melalui kemiskinannya kita boleh menjadi kaya. Kristus berkenan merendahkan diri pada suatu kehidupan yang rendah, menjadi sasaran cemoohan, dianggap hina dan ditolak manusia, menanggung penghinaan, ejekan yang paling menyakitkan, dan kematian dalam cara yang paling memalukan, agar Kristus dapat mengangkat dan menyelamatkan putra dan putri Adam yang telah jatuh dari kesengsaraan yang tak berpengharapan. Memandang pengorbanan dan kasih ajaib yang tiada taranya ini diperlihatkan kepada kita oleh penebus, akankah kita menahan seluruh pelayanan kita yang begitu lemah kepada Allah? Akankah kita menggunakannya untuk urusan bisnis atau kesenangan diri? Waktu yang perlu kita sediakan bagi kegiatan-kegiatan keagamaan, waktu untuk mempelajari kitab suci, waktu untuk menyelidiki hati, dan waktu untuk berdoa? Saudaraku, kita tidak membangun pengharapan kita di sini, di dunia ini. Perbuatan-perbuatan kita telah memberi kesaksian tentang iman kita bahwa surgalah harapan kita. Komitmen bagi kita pada saat ini adalah, marilah kita menjadikan Kristus yang terutama di dalam kehidupan kita. Karakter Kristus menjadi karakter kita, oleh karena standar karakter kita adalah firman Tuhan. Sehingga benar kita menunjukkan bahwa pengharapan kita bukanlah di atas dunia ini, tetapi di dalam
kerajaan surga. Amin.